Bagian 1. Sang Perintis dari Negeri Seberang. Tahukah Anda bahwa jauh sebelum Majelis Wali Songo terbentuk, ada satu sosok misterius yang menjadi arsitek pertama Islam di Tanah Jawa? Beliau datang bukan dengan pasukan perang, bukan pula dengan pedang terhunus, melainkan dengan senyuman dan strategi peradaban yang jenius. Banyak yang mengenalnya, namun sedikit yang benar-benar memahami siapa sebenarnya sosok yang rela meninggalkan negerinya demi menyelamatkan moral masyarakat Jawa ini. Inilah kisah awal mula cahaya itu bersinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Teladan Umat. Sebelum kita menyelami lautan hikmah, perjalanan Sunan Gresik, pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan jejak sejarah Islam yang jarang terungkap. Tuliskan di kolom komentar, hadir menyimak sejarah wali. Sebagai tanda cinta kita pada para ulama, mari kita mulai. Abad ke-14 adalah masa yang sangat krusial dalam sejarah penyebaran Islam di dunia. Pada masa itu, jalur perdagangan dan keilmuan terbentang luas dari Asia Tengah hingga Nusantara. Di tengah gelombang zaman itulah lahir seorang tokoh yang kelak mengubah wajah Jawa selamanya. Kita mengenalnya dengan nama Maulana Malik Ibrahim, atau yang masyhur disebut Sunan Gresik. Namun, sejarah mencatat beliau memiliki banyak nama dan julukan yang penuh makna. Ada yang memanggilnya Syekh Maghribi, menandakan dugaan asal-usulnya dari wilayah barat Islam. Ada pula yang menyebutnya Makhdum Ibrahim As-Samarkandi. Nama As-Samarkandi ini sering dilafalkan lidah Jawa menjadi Asmarakandi. Perubahan bunyi ini wajar terjadi dalam adaptasi bahasa lokal terhadap istilah asing. Menurut Babat Tanah Jawi, versi J.J. Mensma, beliau berasal dari Samarkand, Asia Tengah. Samarkand pada abad ke-14 bukanlah kota sembarangan, melainkan pusat peradaban dunia. Di sanalah ulama, pedagang, dan cendekiawan dari berbagai bangsa bertemu dan bertukar ilmu. Jika benar beliau lahir di sana, maka beliau tumbuh dalam lingkungan yang sangat kosmopolitan. Lingkungan inilah yang membentuk wataknya menjadi luas, rasional, dan sangat adaptif. Namun, misteri asal-usul beliau tidak berhenti pada satu versi saja. Sebutan Syekh Maghribi memunculkan teori bahwa beliau mungkin berasal dari Afrika Utara atau Maroko. Bagi masyarakat Jawa kala itu, Maghribi adalah sebutan untuk orang asing dari ufuk barat. Julukan ini memberikan aura kewibawaan dan ilmu yang tinggi pada sosok beliau. Ada juga catatan dari Thomas Stamford Raffles dalam bukunya The History of Java. Raffles mencatat keterangan lokal bahwa beliau adalah pandita besar dari Arabia. Disebutkan pula bahwa beliau masih memiliki hubungan darah dengan penguasa negeri seberang. Sementara itu, peneliti J. Panjang Moket memiliki teori berdasarkan epigrafi batu nisan. Moket menyimpulkan beliau berasal dari Kashan, sebuah wilayah di Persia atau Iran modern. Kesimpulan ini didapat dari pembacaan baris kelima pada prasasti makam beliau. Perbedaan pendapat mengenai tempat lahir ini sebenarnya bukanlah masalah besar. Justru, keragaman sumber ini membuktikan bahwa Maulana Malik Ibrahim adalah tokoh global. Beliau adalah sosok yang melintasi batas-batas negara dan budaya pada zamannya. Yang jauh lebih penting dari sekadar tempat lahir adalah kemuliaan nasab beliau. Hampir seluruh sejarawan sepakat bahwa beliau adalah keturunan Rasulullah SAW. Beliau bersambung kepada Nabi Muhammad melalui jalur Husain bin Ali. Silsilah emas ini melewati nama-nama besar seperti Ali Zainal Abidin hingga Ja'far As-Sadiq. Dalam tradisi Ahlul Bait, nasab bukanlah sekadar kebanggaan garis keturunan semata. Nasab adalah sebuah amanah berat untuk meneruskan risalah dakwah sang kakek buyut. Beban moral untuk menegakkan keadilan dan menyebarkan Islam ada di pundak beliau. Sejak muda, Maulana Malik Ibrahim telah menyadari panggilan hidup yang suci ini. Beliau tumbuh di lingkungan yang memadukan ilmu agama dengan kecakapan berdagang. Dua hal ini, ulama dan saudagar, adalah kombinasi yang sangat efektif dalam sejarah Islam. Sejak zaman Nabi, perdagangan selalu menjadi sarana dakwah yang paling cair dan diterima. Dari sinilah beliau mewarisi metode dakwah yang tidak kaku dan tidak memaksa. Watak beliau terbentuk menjadi sosok yang lembut, namun cerdas dan rasional. Beliau tidak membawa Islam sebagai identitas asing yang menakutkan budaya lokal. Sebaliknya, beliau membawa Islam sebagai solusi atas permasalahan hidup manusia. Sikap inilah
yang kelak menjadi kunci sukses. Beliau menaklukkan hati masyarakat Jawa. Namun, dunia tempat beliau tinggal saat itu bukanlah dunia yang tenang-tenang saja. Konflik politik dan perebutan kekuasaan terjadi di banyak wilayah Islam. Sementara di Nusantara, Islam masih berada pada tahap awal perjumpaan budaya. Dibutuhkan seorang pendakwah yang berjiwa besar untuk masuk ke wilayah baru tersebut. Di titik inilah Maulana Malik Ibrahim mengambil keputusan terbesar dalam hidupnya. Beliau memilih meninggalkan tanah kelahirannya yang nyaman dan penuh ilmu. Beliau rela berpisah dengan pusat peradaban demi menuju wilayah timur yang jauh. Keputusan untuk hijrah ke Nusantara bukanlah perjalanan wisata, melainkan pengorbanan. Beliau meninggalkan segalanya demi sebuah wilayah yang belum tentu menerimanya. Tantangan bahasa, budaya, dan keyakinan yang berbeda sudah menanti di depan mata. Perjalanan laut pada masa itu juga penuh dengan risiko badai dan penyakit. Banyak musafir yang berangkat, namun tidak pernah sampai ke tujuan dengan selamat. Namun, tekad Maulana Malik Ibrahim sudah bulat karena dorongan spiritual yang kuat. Beliau membawa misi suci untuk menjadi perintis jalan bagi cahaya Islam. Beliau tidak datang untuk menjajah atau mengeruk kekayaan alam Nusantara. Beliau juga tidak datang sebagai penakluk yang haus akan kekuasaan politik. Beliau datang sebagai pembimbing, pelayan, dan sahabat bagi masyarakat Jawa. Senjata yang beliau bawa hanyalah ilmu, empati, dan kesabaran yang luar biasa. Saat melangkah pergi, mungkin beliau tidak tahu bagaimana akhir dari kisahnya nanti. Namun satu hal yang pasti, langkah beliau itu akan mengubah sejarah peradaban. Dari seorang musafir asing, beliau akan menjelma menjadi paku bumi tanah Jawa. Beliau akan dikenang sebagai ayah spiritual bagi para wali songo sesudahnya. Keputusan sunyi untuk berhijrah, itulah yang menjadi titik awal segalanya. Tanpa keberanian beliau, mungkin corak Islam di Jawa akan sangat berbeda hari ini. Kisah perjalanan beliau melintasi samudra adalah kisah tentang cinta pada umat. Beliau rela menjadi asing demi mengenalkan Tuhan kepada kaum yang belum mengenalnya. Inilah bukti bahwa dakwah sejati selalu membutuhkan pengorbanan yang nyata. Maulana Malik Ibrahim mengajarkan kita bahwa kenyamanan seringkali menghambat perjuangan. Untuk mencapai hal besar, seseorang harus berani keluar dari zona nyamannya. Dan beliau membuktikan hal itu dengan meninggalkan negerinya menuju ketidakpastian. Siapakah yang menyangka pendatang asing ini kelak dihormati raja dan rakyat jelata? Siapakah yang menduga makamnya akan diziarahi jutaan orang hingga beri-bedibat kemudian? Itu semua adalah buah dari keikhlasan niat sejak langkah pertama diayunkan. Asal-usul yang beragam, baik dari Samarkand atau Persia, hanyalah latar belakang. Esensi utamanya adalah dedikasi beliau untuk mengangkat derajat umat manusia. Beliau adalah jembatan penghubung antara peradaban Islam global dengan budaya Jawa. Melalui beliau, kearifan Persia dan ilmu Samarkand mengalir ke desa-desa di Gresik. Sosoknya yang misterius justru menambah daya tarik karismatik sang wali. Kini, kita telah mengenal siapa beliau dan dari mana beliau berasal. Namun, pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana kondisi Jawa saat beliau tiba? Apa yang beliau temukan ketika pertama kali menginjakan kaki di tanah Majapahit? Ternyata, beliau datang di saat yang sangat tepat, namun juga sangat berbahaya. Jawa sedang tidak baik-baik saja, dan rakyat sedang menjerit dalam diam. Disinilah peran sang perintis akan diuji dengan tantangan yang sesungguhnya. Mari kita lanjutkan perjalanan ini ke fase pendaratan beliau di pesisir Gresik. Simak terus kelanjutan kisahnya, agar pemahaman kita utuh dan menyeluruh. Inilah babak baru, ketika sang cahaya mulai menyentuh tanah Jawa yang sedang redup. Bagian 2. Menembus krisis Majapahit. Setelah menempuh perjalanan samudera yang melelahkan, sampailah beliau di tujuan. Maulana Malik Ibrahim menginjakkan kaki pertama kali di pesisir utara Jawa Timur. Wilayah pendaratan itu dalam sumber lama dikenal sebagai daerah Leran atau Sembalo. Kini, daerah tersebut masuk dalam kawasan Kecamatan Manyar, dekat kota Gresik. Kedatangan ini bukanlah peristiwa biasa, melainkan awal dari sejarah besar. Pesisir Gresik pada akhir abad ke-14 adalah kawasan yang sangat strategis. Pelabuhan di sana menjadi tempat singgah kapal-kapal dagang dari berbagai negeri. Rempah-rempah, kain sutra, dan keramik dipertukarkan di bandar yang ramai itu. Namun,
Di balik keramaian pelabuhan, kondisi negeri sesungguhnya sedang rapuh. Kerajaan Majapahit, imperium terbesar di Nusantara, sedang mengalami kemunduran. Kekuasaan yang dahulu sangat kokoh di bawah Hayam Wuruk mulai goyah tak terkendali. Konflik internal dan perebutan tahta mulai menggerogoti stabilitas negara dari dalam. Perang saudara, yang dikenal sebagai Perang Paregreg, membawa dampak buruk. Struktur pemerintahan melemah, membuat keamanan di berbagai daerah menjadi terganggu. Rakyat kecil menjadi korban yang paling menderita akibat pertikaian para elit ini. Jalur distribusi pangan sering terhambat, menyebabkan kelaparan di beberapa tempat. Pajak yang tinggi untuk membiayai perang semakin mencekik leher rakyat jelata. Ketimpangan sosial antara bangsawan dan rakyat biasa terlihat semakin nyata dan tajam. Petani, nelayan, dan buruh pelabuhan hidup dalam ketidakpastian masa depan. Masa itu adalah masa di mana rakyat kehilangan pegangan hidup dan harapan. Agama dan kepercayaan lama masih dijalankan, namun terasa berjarak dengan penderitaan mereka. Ritual-ritual istana tidak mampu menjawab perut lapar dan rasa takut rakyat. Dalam situasi krisis moral dan sosial inilah Maulana Malik Ibrahim hadir. Beliau datang bagaikan oase di tengah padang pasir yang tandus dan panas. Kedatangan beliau sangat kontras dengan suasana konflik yang sedang terjadi. Beliau datang tanpa pasukan, tanpa senjata, dan tanpa ambisi merebut tahta. Beliau tidak membawa simbol-simbol kekuasaan yang mengintimidasi penduduk lokal. Sebaliknya, beliau hadir dengan kesederhanaan yang menyejukkan hati yang gelisah. Beliau tidak menuntut kepatuhan, tetapi menawarkan persahabatan yang tulus. Maulana Malik Ibrahim sangat cerdas dalam membaca situasi sosial masyarakat saat itu. Beliau paham bahwa masyarakat yang terluka tidak butuh ceramah yang menghakimi. Orang yang sedang lapar dan takut tidak akan mendengarkan dalil-dalil yang rumit. Mereka membutuhkan empati, rasa aman, dan solusi nyata untuk hidup mereka. Maka, beliau memilih jalan dakwah yang sunyi, bukan jalan konfrontasi terbuka. Beliau tidak langsung naik mimbar dan menyalahkan keyakinan penduduk setempat. Beliau justru melebur menjadi bagian dari denyut nadi kehidupan sehari-hari. Langkah pertama beliau adalah melakukan observasi mendalam terhadap lingkungan sekitar. Beliau melihat betapa rapuhnya tatanan sosial akibat krisis politik Majapahit. Namun, beliau melihat celah bahwa Islam bisa masuk melalui pintu kemanusiaan. Beliau memutuskan untuk tidak menjadi tamu eksklusif, melainkan warga biasa. Beliau mulai berbaur dengan penduduk sekitar pelabuhan dan desa-desa pesisir. Pendekatan ini sangat revolusioner pada masanya, di mana kasta masih sangat kental. Seorang ulama besar bersedia duduk sejajar dengan nelayan dan pedagang kecil. Sikap rendah hati inilah yang membuat masyarakat mulai melirik keberadaan beliau. Mereka bertanya-tanya, siapakah orang asing yang santun dan penuh kasih ini? Tidak ada arogansi dalam setiap tutur kata dan gerik-gerik Maulana Malik Ibrahim. Beliau menghormati adat istiadat setempat selama tidak bertentangan dengan prinsip tauhid. Inilah yang disebut sebagai strategi adaptasi budaya atau dakwah kultural. Beliau sadar bahwa perubahan harus dilakukan secara bertahap, bukan drastis. Seperti menanam pohon, dakwah butuh waktu untuk mengakar kuat ke dalam tanah. Beliau mulai mempelajari bahasa Jawa untuk memudahkan komunikasi dengan warga. Bahasa adalah kunci untuk membuka hati dan pikiran masyarakat lokal. Dengan bahasa yang santun, beliau mulai menyapa siapa saja yang ditemuinya. Kehadiran beliau perlahan menjadi penenang di tengah kekalutan zaman. Ketika para pejabat sibuk berebut kuasa, beliau sibuk memikirkan nasib rakyat. Ketika orang lain menumpuk harta, beliau justru memikirkan cara berbagi. Kontras moral inilah yang menjadi daya tarik utama ajaran yang beliau bawa. Islam ditampilkan bukan sebagai agama doktrin, tapi sebagai agama perilaku. Masyarakat mulai merasakan adanya nilai baru yang lebih adil dan memanusiakan. Krisis Majapahit, tanpa disadari, menjadi lahan subur bagi persemaian dakwah beliau. Hati yang patah dan kecewa lebih mudah menerima sentuhan kasih sayang ilahi. Maulana Malik Ibrahim mengisi ruang kosong di jiwa rakyat yang ditinggalkan penguasanya. Beliau menjadi tempat mengadu bagi mereka yang tidak punya tempat bersandar. Desa Leran dan sekitarnya menjadi laboratorium pertama dakwah Islam di Jawa. Di sanalah eksperimen sosial keagamaan itu dimulai dengan penuh kehati-hatian. Beliau tidak terburu-buru
mengislamkan orang, tapi memanusiakan mereka dahulu. Proses ini membutuhkan kesabaran yang luar biasa dan visi jangka panjang. Tidak mudah bagi orang asing untuk diterima di tengah masyarakat yang curiga. Namun, ketulusan hati beliau mampu meruntuhkan tembok kecurigaan tersebut. Perlahan tapi pasti, masyarakat mulai merasa nyaman dengan kehadiran beliau. Mereka tidak lagi melihatnya sebagai orang asing, tapi sebagai bapa yang mengayomi. Situasi krisis ekonomi juga menjadi peluang bagi beliau untuk berbuat nyata. Beliau melihat potensi perdagangan sebagai pintu masuk yang paling logis. Pelabuhan Gresik yang ramai adalah panggung yang tepat untuk memulai aksi. Beliau pun bersiap untuk menjalankan peran ganda sebagai ulama dan saudagar. Peran pedagang ini bukan untuk mencari untung semata, tapi untuk berinteraksi. Pasar adalah tempat bertemunya semua lapisan masyarakat tanpa sekat protokoler. Di pasar, karakter asli seseorang akan terlihat jelas saat bertransaksi, dan di sanalah Maulana Malik Ibrahim akan menunjukkan akhlak Islam yang agung. Strategi masuk melalui jalur ekonomi ini terbukti sangat jenius dan efektif. Rakyat yang sedang sulit ekonomi tentu akan menyambut siapa saja yang membantu. Inilah fondasi strategi dakwah yang beliau rancang dengan sangat matang. Beliau tidak hanya membawa kitab suci, tapi juga membawa solusi kehidupan. Majapahit boleh saja sedang runtuh, tapi peradaban baru sedang dibangun. Peradaban yang dibangun di atas pondasi iman, ilmu, dan amal saleh. Dan arsitek dari peradaban baru itu baru saja mulai bekerja di pesisir Gresik. Bagaimana beliau menjalankan strategi perdagangannya? Mari kita bahas lebih dalam. Bagian selanjutnya akan mengupas tuntas metode dakwah tanpa kata beliau. Sebuah metode yang membuat orang jatuh cinta pada Islam tanpa merasa digurui. Simak terus kisahnya, karena disinilah letak rahasia keberhasilan para wali. Bagian 3. Dakwah tanpa kata. Strategi dagang dan ekonomi sebagaimana tradisi ulama perantau. Maulana Malik Ibrahim memulai langkahnya lewat perdagangan. Beliau memilih berdagang di pelabuhan terbuka yang kini dikenal sebagai Desa Romo. Lokasi ini sangat strategis karena menjadi titik temu banyak manusia. Perdagangan membuka ruang perjumpaan yang setara antara penjual dan pembeli. Di pasar dan dermaga, beliau bisa berinteraksi dengan berbagai lapisan sosial, mulai dari pedagang kecil, kuli angkut, pemilik kapal, hingga kaum bangsawan. Dalam berdagang, beliau memegang teguh prinsip kejujuran yang diajarkan Nabi. Beliau tidak pernah mengurangi timbangan atau menyembunyikan cacat barang dagangan. Sikap jujur ini menjadi barang langka di tengah pasar yang penuh tipu daya. Orang-orang mulai membicarakan integritas pedagang asing yang sangat amanah ini. Kepercayaan atau trust adalah modal paling mahal dalam dunia bisnis dan dakwah. Dan beliau berhasil menanamkan kepercayaan itu di hati masyarakat Gresik. Beliau tidak mengambil keuntungan yang mencekik leher para pembelinya. Bagi beliau, berdagang adalah sarana menjalin silaturahmi, bukan sekadar menumpuk harta. Transaksi jual-beli dijadikan media untuk menunjukkan keindahan akhlak Islam. Seringkali, beliau melebihkan takaran untuk menyenangkan hati pelanggannya. Sikap dermawan ini tentu saja menarik simpati banyak orang dengan cepat. Pasar menjadi mimbar dakwah beliau, namun tanpa suara khotbah yang lantang. Dakwah beliau adalah dakwah bilhal, dakwah dengan perbuatan nyata. Orang melihat Islam yang indah melalui perilaku santun Maulana Malik Ibrahim. Namun, strategi ekonomi beliau tidak berhenti hanya pada perdagangan umum. Melihat kondisi ekonomi rakyat yang terpuruk, beliau melakukan terobosan sosial. Beliau membuka warung yang menyediakan kebutuhan pokok dengan harga sangat murah. Warung ini ditujukan khusus untuk membantu rakyat kecil yang kesulitan pangan. Beras, rempah, dan kebutuhan harian dijual dengan harga yang terjangkau. Langkah ini bukan sekadar strategi bisnis, tapi murni misi kemanusiaan. Ini adalah isyarat kepedulian yang tulus dari seorang ulama kepada umatnya. Warung tersebut menjadi semacam pusat bantuan sosial di tengah krisis. Orang-orang miskin merasa sangat terbantu dan terlindungi dengan adanya warung ini. Mereka mulai bertanya, ajaran apa yang membuat orang ini begitu baik? Perlahan, rasa penasaran itu berubah menjadi kekaguman dan simpati mendalam. Beliau juga mengajarkan masyarakat tentang etika bisnis yang sehat dan adil. Beliau melarang riba dan praktik-praktik yang merugikan salah satu pihak. Konsep ekonomi Islam yang berkeadilan mulai diperkenalkan secara halus. Para pedagang lokal pun mulai meniru cara berdagang beliau yang berkah. Terciptalah
ekosistem pasar yang lebih sehat dan harmonis di sekitar beliau. Maulana Malik Ibrahim juga menjalin hubungan baik dengan para syah bandar pelabuhan. Koneksi dengan penguasa pelabuhan ini penting untuk menjamin keamanan komunitas Muslim. Melalui jaringan perdagangan, Islam mulai dikenal bukan sebagai ancaman. Islam hadir sebagai mitra yang membawa kemajuan dan kesejahteraan bersama. Interaksi di pasar juga memungkinkan beliau belajar bahasa dan adat lebih dalam. Beliau mendengar keluh kesah masyarakat secara langsung dari sumber pertama. Informasi ini penting untuk merumuskan materi dakwah yang tepat sasaran. Beliau tahu apa yang dibutuhkan masyarakat, baik lahir maupun batin. Tidak ada sekat feodal yang memisahkan beliau dengan rakyat jelata di pasar. Beliau duduk sama rendah, minum kopi bersama, dan bercanda dengan mereka. Kedekatan emosional inilah yang tidak dimiliki oleh para pendeta agama lama. Agama lama cenderung eksklusif dan berjarak dengan kehidupan rakyat bawah. Islam yang dibawa Maulana Malik Ibrahim meruntuhkan tembok pemisah kasta tersebut. Semua manusia dianggap setara di hadapan Tuhan. Yang membedakan hanya takwa. Konsep kesetaraan ini sangat menarik bagi masyarakat kasta rendah sudra. Mereka merasa dimanusiakan dan dihargai harga dirinya oleh sang syekh. Inilah daya tarik revolusioner Islam di tengah masyarakat yang hierarkis. Strategi dagang beliau juga melibatkan jaringan pedagang Muslim internasional. Hal ini menghubungkan ekonomi lokal Gresik dengan jalur perdagangan dunia. Kesejahteraan masyarakat sekitar perlahan mulai meningkat. Berkat bimbingan beliau, beliau membuktikan bahwa Islam tidak anti dunia, tapi menata dunia untuk akhirat. Sukses di pasar membuat nama beliau semakin harum di berbagai kalangan. Tidak hanya rakyat kecil, para bangsawan pun mulai segan dan hormat padanya. Kekayaan yang didapat dari berdagang, beliau gunakan kembali untuk dakwah. Beliau membiayai pembangunan fasilitas umum dan membantu fakir miskin. Harta di tangan orang saleh menjadi sarana kebaikan yang luar biasa. Maulana Malik Ibrahim adalah contoh nyata pengusaha Muslim yang ideal. Beliau mandiri secara finansial sehingga dakwahnya tidak bisa didikte orang lain. Kemandirian ekonomi adalah pilar penting dalam perjuangan menegakkan agama. Tanpa kemandirian, dakwah seringkali tersandera oleh kepentingan donatur. Beliau mengajarkan murid-muridnya untuk memiliki keterampilan hidup atau life skill. Seorang Muslim harus kuat, produktif, dan memberi manfaat bagi orang lain. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Itulah prinsip beliau. Warung murah dan kejujuran dagang adalah pintu gerbang hidayah bagi banyak orang. Mereka masuk Islam bukan karena dipaksa pedang, tapi karena terpesona akhlak. Hati mereka luluh melihat kebaikan yang konsisten dan tanpa pamrih. Inilah yang disebut memenangkan hati sebelum memenangkan pikiran. Maulana Malik Ibrahim telah meletakkan dasar ekonomi keumatan di Jawa. Beliau merintis jalan bagi terbentuknya masyarakat Muslim yang berdaya. Pasar bukan lagi tempat maksiat, tapi menjadi ladang amal saleh. Perubahan sosial ini terjadi secara alami, tanpa gejolak atau konflik. Masyarakat lama-lama meninggalkan praktik curang karena malu melihat kejujuran beliau. Keteladanan adalah metode pendidikan yang paling ampuh dan membekas. Satu perbuatan nyata lebih fasih bicaranya daripada 1000 kata-kata manis. Keberhasilan di sektor ekonomi ini menjadi modal untuk langkah selanjutnya. Setelah perut rakyat terisi dan hati mereka tenang, barulah ilmu diberikan. Namun, kepedulian beliau tidak berhenti di pasar dan warung saja. Beliau melihat masih banyak orang sakit yang tidak mampu berobat. Beliau juga melihat petani yang sering gagal panen karena kurang ilmu. Maka, sang saudagar pun beralih peran menjadi tabib dan ahli pertanian. Peran ganda ini semakin mengokohkan posisi beliau di hati masyarakat. Bagaimana beliau mengobati orang sakit dan mengajarkan pertanian modern. Bagian selanjutnya akan menceritakan keajaiban sentuhan tangan dingin beliau. Sebuah kisah tentang bagaimana Islam menyentuh aspek paling vital kehidupan manusia. Bagian 4. Sang tabib dan petani revolusioner. Selain dikenal sebagai saudagar yang jujur, Maulana Malik Ibrahim memiliki keahlian lain. Beliau dikenal luas oleh masyarakat sebagai seorang tabib yang handal. Di tengah keterbatasan akses kesehatan masa itu, peran tabib sangatlah vital. Banyak rakyat kecil yang sakit, namun tidak mampu membayar biaya pengobatan. Dukun dan penyembuh tradisional ada, namun seringkali meminta imbalan besar. Maulana Malik Ibrahim hadir mengisi kekosongan pelayanan kesehatan ini. Beliau memberikan pengobatan gratis kepada siapa saja yang membutuhkan.
Tidak peduli kaya atau miskin, semua dilayani dengan kasih sayang yang sama. Bahkan, beliau tidak memandang latar belakang agama pasien yang datang, Hindu, Buddha, atau penganut kepercayaan lokal, semua beliau tolong dengan ikhlas. Beliau menggunakan ramuan herbal dan doa-doa ruqyah. Dalam pengobatannya, banyak penyakit yang berhasil disembuhkan melalui perantara tangan beliau. Tentu saja, beliau selalu menekankan bahwa kesembuhan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah momen beliau mengenalkan tauhid secara halus kepada pasiennya. Saya hanya perantara. Tuhan semesta alamlah yang menyembuhkanmu, ucapnya. Kalimat ini menanamkan benih iman di hati pasien yang sedang rapuh. Orang yang sakit biasanya memiliki hati yang lebih lembut dan terbuka. Melalui pengobatan, beliau menyentuh aspek paling personal dari manusia. Kepercayaan masyarakat terhadap beliau pun melesat naik dengan drastis. Beliau dianggap sebagai orang sakti atau wali yang memiliki karomah. Padahal, yang beliau lakukan adalah kombinasi ilmu medis Islam dan doa. Dunia kedokteran Islam saat itu memang jauh lebih maju dibanding wilayah lain. Beliau membawa pengetahuan medis dari peradaban Islam ke tanah Jawa. Julukan tabib kemanusiaan sangat layak disematkan kepada beliau. Rumah beliau tidak pernah sepi dari orang-orang yang meminta pertolongan, dan beliau tidak pernah menolak tamu, meski lelah mendera tubuhnya. Selain kesehatan tubuh, beliau juga peduli pada kesehatan ekonomi petani. Masyarakat sekitar Gresik sebagian besar hidup sebagai petani dan nelayan. Namun, sistem pertanian saat itu masih sangat sederhana dan bergantung alam. Sering terjadi gagal panen yang menyebabkan kelaparan berkepanjangan. Maulana Malik Ibrahim, dengan wawasannya, turun langsung ke sawah. Beliau mengajarkan sistem irigasi atau pengairan yang lebih baik. Beliau juga memperkenalkan cara bercocok tanam yang lebih efisien. Teknik-teknik ini beliau pelajari dari negeri asalnya yang maju pertaniannya. Intervensi beliau ini terbukti mampu meningkatkan hasil panen petani. Risiko gagal panen berkurang, dan lumbung padi rakyat mulai terisi penuh. Ini adalah solusi konkret atas masalah kemiskinan struktural di desa itu. Petani merasa sangat berhutang budi atas ilmu baru yang diajarkan. Islam, di mata mereka, adalah agama yang membawa kesuburan dan kemakmuran. Beliau membuktikan bahwa agama tidak hanya urusan akhirat di masjid. Agama juga harus hadir di sawah, ladang, dan irigasi untuk kesejahteraan. Pendekatan ini sangat mengena bagi masyarakat agraris, seperti Jawa. Mereka sangat menghormati Dewi Sri sebagai simbol kesuburan padi. Maulana Malik Ibrahim tidak menghina kepercayaan itu, tapi memberi bukti nyata bahwa Tuhan Islamlah yang menurunkan hujan dan menumbuhkan tanaman. Melalui pertanian, beliau melakukan revolusi hijau versi abad ke-14. Kesejahteraan petani meningkat dan status sosial mereka pun terangkat. Ini menciptakan loyalitas yang luar biasa dari kaum tani kepada beliau. Mereka siap mengikuti apa saja yang dikatakan oleh sang guru tani ini. Ketika kepercayaan sudah utuh, barulah ajaran syariat diperkenalkan perlahan. Beliau mengajarkan cara bersyukur saat panen dengan zakat dan sedekah. Beliau mengubah ritual sesajen menjadi syukuran dan doa bersama yang Islami. Substansi sedekah tetap ada, namun arah tujuannya diluruskan kepada Allah. Inilah kecerdasan budaya yang dimiliki oleh Maulana Malik Ibrahim. Beliau tidak menghapus budaya, tapi mengisi ulang dengan nilai Islam. Masyarakat tidak merasa kehilangan tradisi, tapi justru merasa disempurnakan. Peran sebagai tabib dan ahli tani ini adalah bentuk kepedulian total. Beliau merawat tubuh mereka yang sakit dan mengisi perut mereka yang lapar. Tidak ada dakwah yang lebih indah daripada memberi makan dan menyembuhkan. Inilah implementasi nyata dari hadis sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat. Maulana Malik Ibrahim benar-benar menjadi manusia yang paling bermanfaat di sana. Julukan kakek bantal pun mulai melekat pada diri beliau di masa tua. Julukan ini konon karena beliau suka meletakkan kitab suci di atas bantal, atau bisa juga karena sifatnya yang empuk dan nyaman sebagai sandaran umat. Siapapun yang datang padanya akan merasa tenang dan damai seperti bersandar. Tidak ada jarak antara ulama besar ini dengan wong cilik. Beliau sering terlihat duduk di pematang sawah, berdiskusi dengan petani. Pemandangan ini sangat tidak lazim bagi para pendeta atau bangsawan kala itu. Kesederhanaan inilah yang menjadi magnet terkuat
dakwah beliau. Beliau telah memenangkan hati rakyat jelata secara mutlak dan penuh cinta. Tidak ada paksaan sedikit pun bagi mereka untuk memeluk agama Islam. Mereka masuk Islam dengan sukarela, karena mencintai pembawanya. Ketika pembawanya dicintai, maka apa yang dibawanya pasti akan dicintai juga. Itulah psikologi dakwah yang diterapkan dengan sempurna oleh Sunan Gresik. Keberhasilan di akar rumput ini menjadi fondasi yang sangat kokoh. Basis massa beliau semakin besar, kuat dan fanatik dalam arti positif. Kabar tentang kehebatan Syekh dari seberang ini akhirnya menyebar luas. Berita ini bahkan sampai ke telinga para pejabat tinggi kerajaan Majapahit. Ketenaran beliau bukan karena pemberontakan, tapi karena pelayanan sosial. Hal ini membuat penguasa penasaran, bukan merasa terancam. Tibalah saatnya bagi Maulana Malik Ibrahim untuk melangkah ke tahap selanjutnya. Dari dakwah kultural di desa menuju diplomasi politik di Istana Raja. Beliau sadar, untuk menjamin keamanan umat, beliau butuh payung hukum. Hubungan dengan penguasa harus dibangun demi kelancaran dakwah masa depan. Bagaimana pertemuan bersejarah antara wali Allah dan Raja Hindu itu terjadi? Apa hasil dari diplomasi tingkat tinggi yang dilakukan beliau? Bagian selanjutnya akan mengungkap strategi politik elegan sang wali. Sebuah pertemuan yang menghasilkan legitimasi penting bagi Islam di Jawa. Jangan lewatkan. Karena ini adalah titik balik pengakuan Islam secara resmi. Mari kita saksikan kecerdasan diplomasi Maulana Malik Ibrahim. Bagian 5. Membangun pondasi dan diplomasi tingkat tinggi setelah sukses merebut hati rakyat jelata. Maulana Malik Ibrahim memperluas gerakannya. Ketika kepercayaan masyarakat sudah terbentuk, beliau mulai membangun institusi. Langkah pertama adalah mendirikan tempat ibadah yang permanen dan layak. Beliau membangun masjid pertama di desa Pasucinan, kawasan Manyar. Masjid ini bukan hanya tempat salat, tapi pusat kegiatan komunitas Muslim. Disinilah pendidikan agama mulai diajarkan secara lebih terstruktur dan intensif. Tak lama kemudian, beliau membangun pondokan sederhana di daerah Leran. Pondokan ini adalah cikal bakal model pesantren yang kita kenal sekarang. Para pemuda yang ingin belajar ilmu agama tinggal dan menetap di sana. Pondokan menjadi tempat kawah candra di muka pengkaderan dai-dai muda. Mereka tidak hanya diajari mengaji, tapi juga adab dan kemandirian hidup. Santri-santri inilah yang kelak akan menyebarkan Islam ke desa-desa asal mereka. Sistem kaderisasi ini menjamin keberlangsungan dakwah di masa depan. Maulana Malik Ibrahim sadar beliau tidak akan hidup selamanya di dunia ini. Maka, menyiapkan generasi penerus adalah prioritas utama yang mendesak. Namun, beliau juga paham bahwa dakwah butuh ruang gerak yang aman. Untuk itu, beliau perlu menjalin hubungan baik dengan penguasa tertinggi. Dalam beberapa riwayat disebutkan beliau melakukan kunjungan ke Trowulan. Trowulan adalah ibu kota kerajaan Majapahit yang megah pada masa itu. Tujuan kunjungan ini adalah silaturahmi diplomatis dengan Raja Majapahit. Raja yang berkuasa saat itu, kemungkinan Wikramawardhana, menerimanya dengan baik. Sikap raja ini mencerminkan toleransi dan pragmatisme politik Majapahit. Majapahit sudah lama berinteraksi dengan pedagang Muslim dari berbagai negara. Mereka membutuhkan pedagang asing untuk menggerakkan roda ekonomi kerajaan. Maulana Malik Ibrahim datang bukan sebagai musuh, tapi sebagai sahabat yang bijak. Dalam pertemuan itu, beliau tidak memaksa raja untuk masuk Islam. Beliau menunjukkan sikap hormat dan mengakui kedaulatan Raja Majapahit. Beliau hanya meminta izin dan perlindungan untuk komunitas Muslim di pesisir. Sikap sopan dan intelek beliau membuat raja sangat terkesan dan menaruh hormat. Meskipun raja tetap memeluk agama Hindu, beliau menghargai ajaran moral Islam. Sebagai bentuk penghormatan, raja memberikan hadiah yang sangat berharga. Raja menghadiahi sebidang tanah di pinggiran kota Gresik untuk beliau kelola. Wilayah pemberian raja ini kini dikenal dengan nama daerah Gapura. Pemberian tanah ini memiliki makna politis dan strategis yang sangat besar. Ini berarti keberadaan komunitas Islam telah diakui secara legal oleh negara. Islam mendapatkan legitimasi untuk tumbuh dan berkembang di wilayah tersebut. Status tanah perdikan ini membuat dakwah menjadi lebih aman dari gangguan. Para pejabat lokal tidak berani mengganggu, karena ini adalah tanah hadiah raja. Di tanah Gapura inilah pondasi dakwah Islam di Jawa Timur semakin dikokohkan. Maulana Malik Ibrahim tidak memposisikan diri sebagai oposisi,
atau pemberontak. Beliau memilih jalan kooperatif dan konstruktif dengan pemerintah yang sah. Strategi ini sangat cerdas untuk menghindari konflik fisik yang merugikan. Jika terjadi perang, umat Islam yang masih kecil pasti akan tertindas habis. Maka, perdamaian adalah pilihan paling rasional untuk menjaga nyala api dakwah. Di tengah runtuhnya tatanan Majapahit, beliau menawarkan rekonstruksi sosial. Beliau membantu menstabilkan masyarakat di wilayah pesisir yang rawan. Hal ini sebenarnya juga menguntungkan pihak kerajaan Majapahit secara tidak langsung. Keamanan pesisir terjaga berkat wibawa dan kepemimpinan sang wali. Hubungan simbiosis mutualisme ini terjaga dengan baik selama bertahun-tahun. Dampak dari diplomasi ini terasa sangat luas bagi perkembangan Islam. Masyarakat melihat bahwa Islam adalah agama yang dihormati oleh raja mereka. Hal ini menghilangkan stigma negatif dan ketakutan untuk memeluk Islam. Gelombang konversi ke Islam pun terjadi semakin deras, namun tetap damai. Pondokan-pondokan beliau semakin ramai didatangi oleh para pencari ilmu. Dari Leran dan Pasucinan, cahaya hidayah mulai memancar ke seluruh Jawa. Murid-murid beliau mulai menyebar ke Lamongan, Tuban, hingga Surabaya. Jaringan dakwah yang sistematis mulai terbentuk dengan rapi dan solid. 3 pilar dakwah beliau kini telah lengkap dan berdiri dengan kokoh. Pilar pertama adalah empati kemanusiaan melalui bantuan sosial dan kesehatan. Pilar kedua adalah solusi praktis ekonomi melalui pertanian dan perdagangan. Pilar ketiga adalah pendidikan berkelanjutan dan payung politik yang aman. Ketiga pilar inilah yang membuat Islam di Jawa tidak mudah goyah oleh badai. Islam tumbuh bukan sebagai benalu, tapi sebagai pohon yang meneduhi semua. Akhir abad ke-14 menjadi saksi betapa Islam sudah menemukan rumahnya di sini. Di balik kesuksesan besar ini, ada sosok perintis yang bekerja dalam senyap. Maulana Malik Ibrahim tidak gila hormat atau menuntut jabatan di istana. Setelah urusan diplomasi selesai, beliau kembali ke desa untuk mengajar ngaji. Beliau lebih bahagia hidup bersama santri dan rakyat jelata daripada di istana. Integritas inilah yang membuat beliau disegani oleh kawan maupun lawan. Beliau mengajarkan bahwa politik adalah sarana untuk dakwah, bukan tujuan akhir. Kekuasaan hanyalah alat untuk melindungi yang lemah dan menegakkan keadilan. Generasi wali berikutnya akan banyak belajar dari gaya diplomasi beliau ini. Sunan Ampel dan Sunan Kudus kelak akan meneruskan hubungan baik dengan istana. Tradisi ulama umara yang harmonis ini berakar dari teladan Maulana Malik Ibrahim. Kini, tugas beliau sebagai pembuka jalan hampir purna dilaksanakan. Hutan belantara kekafiran telah beliau ubah menjadi taman sari keimanan. Jalan yang dulunya tertutup semak belukar, kini telah menjadi jalan raya yang lebar. Generasi penerus tinggal melenggang meneruskan dan memperluas jangkauannya. Namun, di balik sosoknya yang hebat, beliau juga manusia biasa yang punya keluarga. Peran keluarga sangat penting dalam melestarikan visi misi dakwah beliau. Siapakah istri dan anak-anak beliau yang meneruskan perjuangan ini? Bagaimana detik-detik akhir kehidupan sang pelita umat ini? Dan pesan abadi apa yang terukir di batu nisan makam beliau? Bagian terakhir akan menjadi penutup yang mengharukan dari kisah epik ini. Kita akan melihat bagaimana akhir yang indah dari hidup yang penuh pengabdian. Persiapkan hati Anda untuk menyimak warisan terakhir Maulana Malik Ibrahim. Warisan yang membuat nama beliau hidup abadi, melampaui kematian fisiknya. Mari kita antarkan sang wali menuju peristirahatan terakhirnya dengan penuh takzim. Bagian ke-6 akan menjadi kunci pemahaman kita tentang jaringan Wali Songo. Inilah babak pamungkas dari sang legenda dakwah tanah Jawa. Bagian 6. Warisan abadi dan akhir hayat keberhasilan dakwah tidak bisa hanya bergantung pada satu sosok individu saja. Maulana Malik Ibrahim menyadari pentingnya regenerasi melalui jalur keluarga. Beliau membangun keluarga sakinah yang juga berfungsi sebagai tim dakwah yang solid. Diketahui, beliau memiliki istri-istri yang berasal dari kalangan terhormat. Salah satu istrinya adalah Putri Raja Campa, yang menghubungkannya dengan dinasti besar. Pernikahan ini memperkuat jaringan politik dan keilmuan Islam di Asia Tenggara. Dari pernikahan-pernikahan tersebut, lahirlah anak-anak yang cerdas dan saleh. Mereka dididik langsung oleh sang ayah untuk menjadi penerus estafet perjuangan. Salah satu putranya yang paling terkenal adalah Raden Rahmat atau Sunan Ampel.
Sunan Ampel kelak menjadi pemimpin Wali Songo dan guru bagi para wali lainnya. Ada pula Sayyid Ali Murtado atau Raden Santri yang juga menjadi tokoh dakwah. Melalui jalur putri beliau, Syarifah Sara, lahir pula garis keturunan ulama besar. Beliau dinikahkan dengan Sayyid Fadel Ali Murtado, melahirkan tokoh Sunan Ngudung. Dari Sunan Ngudung inilah kemudian lahir Sunan Kudus yang sangat masyhur. Jadi, Maulana Malik Ibrahim secara genealogis adalah kakek moyang para wali Songo. Beliau adalah akar pohon besar yang cabang-cabangnya menaungi seluruh Nusantara. Jaringan keluarga ini dirancang bukan untuk nepotisme kekuasaan, tapi untuk dakwah. Keluarga menjadi benteng pertama dalam menjaga kemurnian ajaran Islam. Selain keluarga biologis, beliau juga memiliki keluarga ideologis, yakni para santri. Murid-murid beliau menyebar dan mendirikan pesantren-pesantren baru di berbagai tempat. Jaringan intelektual ini menjadi tulang punggung Islamisasi Jawa yang masif. Menjelang akhir hayatnya, Maulana Malik Ibrahim sudah melihat buah dari tanamannya. Komunitas Muslim sudah terbentuk mapan di Gresik dan sekitarnya. Masjid-masjid mulai berdiri, dan suara azan mulai bersahutan di angkasa. Hati beliau tentu sangat bahagia melihat cahaya hidayah yang semakin terang. Namun, setiap pertemuan pasti ada perpisahan, dan setiap yang bernyawa pasti mati. Tubuh tua beliau mulai melemah, termakan usia dan lelahnya perjuangan. Namun semangat beliau tidak pernah surut sedikit pun. Untuk terus mengajar, beliau habiskan sisa waktunya untuk beribadah dan membimbing santri-santri terdekat. Hingga akhirnya, panggilan dari Sang Kekasih Agung pun tiba waktunya. Pada tahun 1419 Masehi, atau 12 Rabiul Awal 822 Hijriah, beliau wafat. Berita duka ini menyebar cepat dan menyentak hati seluruh masyarakat Jawa Timur. Tangisan pecah di desa-desa, pasar, dan pelabuhan yang pernah beliau singgahi. Bukan hanya umat Islam yang menangis, tapi juga umat agama lain yang mencintainya. Mereka kehilangan sosok pengayom, tabib, dan bapa yang sangat penyayang. Beliau wafat bukan sebagai raja yang kaya raya, tapi sebagai guru yang mulia. Jenazah beliau dimakamkan di Gapura Wetan, Gresik, di tanah hadiah sang raja. Prosesi pemakaman dihadiri oleh ribuan orang dari berbagai lapisan sosial. Langit Gresik seolah ikut mendung melepas kepergian sang pembawa cahaya. Namun, ada satu hal istimewa yang tertinggal di makam beliau hingga kini. Sebuah prasasti atau batu nisan marmer yang indah berukir tulisan Arab. Prasasti ini menjadi dokumen sejarah yang sangat otentik dan berharga. Di sana tertulis gelar-gelar yang menggambarkan betapa agungnya posisi beliau. Beliau disebut sebagai kebanggaan para pangeran dan penasehat para sultan. Ini membuktikan pengakuan kalangan elit politik terhadap kapasitas beliau. Namun ada gelar lain yang jauh lebih menyentuh hati kita semua. Prasasti itu juga menyebut beliau sebagai siraman bagi kaum fakir miskin. Gelar ini adalah pengakuan jujur atas dedikasi hidupnya membela rakyat kecil. Beliau adalah hujan yang menyejukkan bagi mereka yang kekeringan harapan. Tulisan di batu itu bukan sekadar pujian kosong, tapi kesaksian sejarah bahwa pernah hidup seorang manusia yang mendedikasikan seluruh nafasnya untuk umat. Beliau hidup di antara raja dan rakyat, menjadi jembatan bagi keduanya. Warisan terbesar beliau bukanlah bangunan fisik yang megah menjulang langit. Warisan beliau adalah Islam yang damai, santun, dan berwajah pribumi. Islam yang tidak memberangus budaya, tapi merawat dan memuliakannya. Model dakwah ini kemudian diadopsi dan disempurnakan oleh Wali Songo. Tanpa fondasi yang diletakkan Sunan Gresik, mungkin Wali Songo akan kesulitan. Beliau telah membabat alas, membuka jalan yang sulit dan berduri. Generasi setelahnya tinggal mengaspal jalan itu menjadi lebih mulus. Hingga hari ini, makam beliau tidak pernah sepi dari para peziarah. Setiap hari, ribuan orang datang mendoakan dan mengenang jasa-jasa beliau. Haul beliau diperingati setiap tahun dengan penuh hikmat dan kebersamaan. Tradisi bubur harisah yang dibagikan saat haul adalah simbol kedermawanan beliau. Semua ini membuktikan bahwa orang yang berjuang untuk Allah akan hidup abadi. Jasadnya mungkin terkubur di dalam tanah, tapi namanya harum di atas bumi. Maulana Malik Ibrahim mengajarkan kita arti sebuah ketulusan dan pengorbanan, bahwa dakwah itu bukan tentang apa yang kita dapat, tapi apa yang kita beri. Bahwa perubahan besar
selalu dimulai dari langkah kecil yang istiqomah. Kisah hidupnya adalah inspirasi bagi kita semua di zaman modern ini. Di tengah dunia yang krisis keteladanan, sosok beliau hadir sebagai cermin. Kita butuh lebih banyak sosok seperti beliau yang merangkul, bukan memukul, yang mengajak dengan cinta, bukan mengejek dengan kebencian. Semoga kita bisa meneladani sedikit saja dari samudra hikmah kehidupan beliau. Mari kita jaga warisan Islam yang damai ini untuk anak cucu kita kelak. Terima kasih telah menyimak kisah perjalanan Agung Sang Perintis hingga akhir. Jangan biarkan kisah ini berhenti di Anda. Sebarkan agar menjadi amal jariah. Semoga Allah menempatkan Maulana Malik Ibrahim di tempat tertinggi di sisinya. Dan semoga kita dipertemukan dengan beliau kelak di telaga Rasulullah SAW. Teruslah belajar sejarah, karena bangsa yang besar adalah yang menghargai sejarahnya. Sampai jumpa di video kisah teladan berikutnya di channel kesayangan kita. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke grup keluarga Anda. Dukungan Anda adalah semangat kami untuk terus berkarya menyebarkan kebaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian kisah ini. Kebenaran mutlak hanya milik Allah. Kesalahan murni dari keterbatasan kami. Wallahul muwafiq ila aqwamit syariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.